Ketemu lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Pada pembelajaran Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Untuk memahami VLOOKUP dan HLOOKUP, ada kunci sederhana yang perlu kita ketahui. VLOOKUP huruf depannya huruf V dari kata vertikal, dan HLOOKUP huruf depannya huruf H dari kata horizontal. Ini terkait dengan cara penyajian sumber datanya. Jadi kode-kode yang akan dibuat itu ada sekumpulan data yang mau berisi informasi. Kalau ditulis secara atau disajikan secara vertikal, maka rumus yang dipakai adalah rumus VLOOKUP. Demikian sebaliknya, kalau data itu disajikan secara horizontal, maka rumus yang dipakai adalah rumus HLOOKUP. Maka silakan kita perhatikan tayangan yang berikut ini. Perhatikan, di sini sudah saya sediakan ada 5 kelompok data. Di tabel yang pertama ini, ya, itu ditulis secara vertikal, ya. Jadi ini secara vertikal, maka nanti kita akan menggunakan, jadi di gambar 1 ya, ini gambar 1. Gambar 1 ini ditulis secara vertikal. Demikian juga untuk gambar 2 yang ini ditulis secara vertikal juga ya, mohon maaf. Ini secara horizontal. Sedangkan gambar 3 ini juga ditulis secara horizontal. Ini rumus yang dipakai nanti, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan gambar yang ini, gambar 4, itu ditulis secara horizontal. Jadi gambar 1, 2, dan 3 ditulis secara vertikal. Mohon maaf. Gambar 1, ini, gambar 2, dan gambar 3 ditulis secara vertikal. Sedangkan gambar 4 dan 5 ini secara horizontal. Ini gambar 4 disajikan secara horizontal. Ini nanti rumus yang dipakai adalah rumus HLOOKUP. Kita mulai saja. Misalnya kita akan mulai membuat rumus VLOOKUP maupun HLOOKUP. Kita harus memberitahu komputer, misalnya dari AD sampai Pontianak kita harus blok di sini. Ini kita kasih name box di sini namanya daerah. Jadi kita blok, kemudian kita ketikkan nama dari yang kita blok ini, misalnya daerah. Demikian juga yang ini kita blok juga untuk gambar 2. Ini kita kasih nama pendidikan, sedangkan yang ini kita kasih nama gender. Sedangkan yang gambar 4 kita blok juga, kita kasih nama traffic, karena ini simbol-simbol lampu traffic light ya, merah, hijau. Sedangkan yang ini kita blok juga, kita kasih name box di sini, kita kasih nama angka. Nah, ini memang saya desain simbol sederhana supaya mudah dipahami. Katakanlah kita akan menulis kode di suatu sheet baru, misalnya di sheet sini AA gitu, maka nanti akan muncul informasi kedua atau Magelang, tergantung kolom yang kita inginkan. AA, kalau kolom kedua, jadi kolom kedua yang ini akan muncul kedua. Kolom ketiganya Magelang. Jadi kolom kedua ini berisi nama daerahnya, kolom ketiga berisi nama kota pemerintahannya. Kita contohkan saja supaya lebih mudah.
Jadi misalnya di sini kita ketik AA. Nah, di sini supaya muncul kedu, caranya kita buat rumus VLOOKUP karena sumber datanya vertikal, yaitu langkahnya tetap mengacu kepada 3-step reset. Yang pertama insert function, kemudian pilih rumusnya VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita klik kodenya, ya, kodenya ini. Sedangkan table array-nya tadi namanya daerah. Lalu call index number, call dari kata kolom karena dia ditulis secara vertikal, yaitu kolom kedua yang munculnya kedu. Dan ini harus 0. Nantinya pada pembelajaran seri berikutnya nih ada angka 1. Perbedaan 1 dan 0 seperti apa? Ini sementara tidak perlu dipikirkan dulu. Nanti di dalam seri berikutnya Anda akan tahu maksudnya apa. Sementara sebagai awal kita kasih 0 terlebih dulu. Kita oke. Dan muncul sini kedu. Dengan cara yang sama untuk memunculkan kota pemerintahannya yaitu Magelang, maka tetap membuat rumusnya dengan insert function, kemudian pilih VLOOKUP karena sumber datanya vertikal, mengisi function argumennya caranya sama. Lookup value itu kodenya mana? Ini. Table array-nya tadi adalah daerah. Call index number-nya sekarang 3. Lalu range lookup-nya 0. Ini sudah muncul Magelang. Perhatikan di sini kodenya AA, kolom keduanya kedu, kolom ketiganya Magelang. Kita buktikan di sini. Nih AA, kolom keduanya, jadi ini kolom keduanya. AA, kolom keduanya kedu, kolom ketiganya Magelang. Sehingga kalau AA itu kita misalnya ganti KB misalnya, maka nanti kolom keduanya adalah Kalbar dan kolom ketiganya adalah Pontianak. Kita buktikan ya, AA kita ubah menjadi KB. Kita ganti KB, enter, maka muncul Kalbar dan Pontianak. Kita buktikan KB, kolom keduanya Kalbar, kolom ketiganya Pontianak. Jadi sudah terbukti. Supaya yakin dan semakin mantap, KB akan kita ganti misalnya kita ganti AD misalnya. Nanti kolom keduanya akan Solo, kolom ketiganya Surakarta. Kita buktikan ya. Ini kita ganti AD, enter, terbukti kolom keduanya Solo, kolom ketiganya Surakarta. Demikian juga kalau sumber datanya itu nempoknya adalah misalnya tadi pendidikan, ini katakanlah kita akan menuliskan kodenya P misalnya, maka kolom keduanya nanti akan muncul SMP dan kolom ketiganya Gol 2. Kita buktikan, kita buat rumusnya. Jadi kalau ini kita ketik P, maka di sini nanti akan muncul SMP. Kita buktikan, insert function, VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kodenya ini, table array-nya tadi pendidikan, call index number-nya adalah 2 dan range lookup-nya 0. Berarti kan sini sudah muncul SMP. Demikian juga kalau call-nya diganti 3, kita lihat hasil seperti apa. Kita insert function, pilih VLOOKUP, kita isi function argumennya, lookup value-nya itu kodenya ini, table array-nya tadi adalah pendidikan, call index number-nya 3, range lookup-nya diisi 0. Perhatikan, begitu kita lihat di sini sudah muncul 2. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa P kolom 2-nya SMP, kolom 3-nya Gol 2. Kita lihat SMP Gol 2, SMP Gol 2. Nah, sekarang kita coba misalnya kita ganti A atau K, SMK Gol 4. Ini kita ganti K, enter, SMK Gol 4. Demikian seterusnya. Sedangkan untuk HLOOKUP, kita ambil salah satu sumber data yang horizontal sini, ya. Jadi kita sudah memberi name box yang ini adalah tadi namanya angka, ya, di sini namanya angka.
angka, maka kita coba, misalnya kita buat simbol angka 7, maka kalau kita membuat rumusnya, nanti akan muncul 7, itu garis kedua, dan sini akan muncul 7 garis ketiga. Kita buktikan. Jadi langkah pertama insert function, kita pilih H lookup, bukan V lookup tapi H lookup, karena sumber datanya ditulis secara horizontal. Kita klik OK, kemudian lookup value-nya, kodenya ini, table array-nya kita kasih nama yaitu angka. Ini data samplingnya, ini sudah betul. Nah, di sini bukan lagi call index number tapi row. Kita mau baris kedua dan range lookupnya 0. Ini sudah muncul di formula risetnya 7. Kita coba kalau row-nya 3 bagaimana ya. Lookup value-nya ini, table array-nya tadi adalah angka, sedangkan row index number-nya kalau tadi 2 sekarang 3, ininya tetap 0. Di sini sudah muncul di formula 7. Oke, maka kita cek apakah benar. Ya otomatis benar ya, ini sudah benar. Kebetulan kita hafal bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Tapi kalau mau yakin boleh aja. Nih 7, row keduanya 7. Jadi yang masuk row 2 ini baris kedua. Row ketiga ini baris ketiga. Nah, lalu kalau misalnya angka 7 nanti ganti ketiga, maka row keduanya menjadi THREE dan row ketiganya akan berubah menjadi TIGA. Kita buktikan. Kita ketik angka 3, kita tekan enter. Nah, di sini row 2-nya THREE dan row ketiganya TIGA. Masih ada dua sumber data, yaitu gambar ketiga dan gambar kelima. Silahkan dicoba. Ya, saya yakin dan percaya kalau Anda konsentrasi di dalam menyimak penjelasan saya tadi, pasti akan paham. Kalau toh umpama kurang fokus, kurang konsentrasi, Anda bisa mengulang sekali lagi video ini atau bahkan bisa lebih dari 1 kali. Lama-lama pasti akan paham. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah suatu kesimpulan kalau Anda mengikuti dari seri 1, seri 2, dan seri 3, terbuktilah bahwa untuk membuat rumus itu tidak diketik, tetapi menggunakan metode yang disebut dengan 3-step result. Ya, ini tentang apa yang disebut dengan pembelajaran Microsoft Excel. Kali ini kita masuk ke seri yang ketiga A. Lalu yang seri berikutnya saya akan menjelaskan seri yang kelima. Itu akan menjelaskan tentang masih VLOOKUP dan HLOOKUP, tetapi yang isinya bukan 0 ya. Untuk apa yang namanya di kolom range lookup-nya tadi kan selalu 0. Nanti untuk versi berikutnya atau seri berikutnya saya akan menuliskan kapan range lookup itu diisi angka 1. Demikian, semoga inspirasi yang barusan saya sampaikan ini memotivasi Anda untuk belajar. Karena kalau Anda termotivasi, pasti Anda akan teredukasi, akhirnya Anda menjadi kompeten. Karena saat ini yang menang di dunia bidang kerjaan apapun itu orang-orang yang berkompeten. Sehingga semoga video ini memberikan inspirasi, motivasi, sehingga Anda teredukasi dan akhirnya Anda menjadi kompeten. Selamat belajar, jadilah kompeten. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam dari saya, Master Santo. Terima kasih.